Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa kiranya meminta pimpinan Allah Roh Kudus agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh disingkapkan, setiap rahasia bahkan setiap isi hati Allah boleh kita dengarkan dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu saat pagi hari ini. Sebab oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh melewati sepanjang malam ini dengan begitu indah, dan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat firman Tuhan ini datang melalui Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Korintus untuk mereka melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yaitu tubuh mereka dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk menuruti keinginan-keinginan daging, khususnya dalam hal percabulan. Di mana firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan di dalam tubuhmu itu adalah roh Allah yang tinggal. Karena apa? Karena kita telah dibeli, telah lunas dibayar dengan darah Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah rindu kepada jemaat di Korintus ini untuk mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka pesan firman Tuhan juga bagi saya dan saudara saat pagi hari ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana cara kita untuk mempersembahkan hidup kita yang adalah oleh karena anugerah kasih dari Allah melalui Yesus Kristus. Saya dan saudara boleh ditebus, kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang di luar sana banyak orang yang sedang mencari keselamatan dengan usaha mereka, tetapi kita menerimanya dengan cuma-cuma melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita muliakan Dia dengan hidup kita. Saya akan memberikan 3 hal pada saat pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk memuliakan Allah? Yang ketika tubuh ini telah ditebus dan hidup kita ini adalah bait roh Allah, dan roh Allah tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, untuk kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita, yaitu jaga hati dan pikiran kita, karena hidup kita telah ditebus oleh Allah. Mari kita jaga hidup kita ini yang adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cara memuliakan Allah yang pertama, mari kita jaga hati kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa untuk kita jaga hati dan jaga pikiran kita. Karena ketika kita jaga hati dan pikiran kita, maka iblis tidak punya tempat lagi untuk menaruh benih-benih dosa dalam kehidupan kita. Karena hati kita telah disucikan, telah dibersihkan, segala pikiran kita hanya berpikir tentang Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk memuliakan Allah? Yaitu melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Latih mulut kita untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan. Latih pikiran kita untuk selalu berpikir tentang Tuhan. Latih hati kita untuk selalu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari melatih, karena seseorang akan bisa menjadi hebat, seseorang akan mampu meraih segala sesuatu yang diinginkan hanya dapat dilakukan melalui latihan. Seorang petinju dia dapat meraih sebuah juara karena membutuhkan latihan yang ekstra. Seorang pelari dapat berlari dan mendapatkan piala kemenangannya karena dia melatih tubuhnya. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Sekalipun firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah kita itu berguna dalam segala hal. Karena akan mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi mari latih diri kita, bukan hanya melatih fisik kita untuk dapat memiliki tubuh yang bugar, yang sehat, tapi latih tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Latih telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Latih mulut kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik tentang Tuhan. Latih mata kita untuk melihat setiap kemuliaan Tuhan. Latih dalam segala keadaan hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang kita lakukan agar kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menghambakan diri kita kepada Allah dan taat sampai pada akhirnya. Roma pasal 6 ayat 16-18 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba kebenaran yang telah dimerdekakan dari dosa, sehingga kita disebut sebagai hamba kebenaran. Oleh sebab itu pada bagian yang ketiga ini, yang menjadi satu perenungan bagi kita, marilah kita menghambakan diri kita kepada Allah. Taat kepada Allah, yaitu mulai belajar untuk mempraktekkan setiap firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai belajar dari hal-hal kecil untuk melayani Tuhan, untuk belajar taat, untuk belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar banyak hal yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga, yang dimana firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditebus dan telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Melalui ketiga hal ini menjadi satu perenungan bagi saya dan saudara saat pagi hari ini. Biarlah sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita tidak akan kembali lagi kepada masa lalu kita, tapi kita sedang melihat ke depan. Kita sedang menatap setiap rencana-rencana Allah yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan saat pagi hari ini. Berdoa kepada Allah Roh Kudus agar Roh Kudus memeteraikan lebih lagi, menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Oleh sebab itu firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Ini tubuh kami ya Bapa. Kami mau untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di mana kami mau hati dan pikiran kami berpikir tentang Tuhan. Hati kami timbul hati yang mengasihi Engkau. Kami mau belajar untuk melatih diri kami untuk beribadah, memuji, menyembah, dan menaikkan setiap pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mau belajar untuk taat dan melakukan setiap kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena hanya itulah yang dapat kami balas untuk setiap kebaikan yang sudah kami terima, yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu, mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang sakit hamba-Mu berdoa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian milik mereka. Mereka akan melihat ada mujizat Tuhan terjadi. Yang terbaring mungkin di rumah sakit, yang terbaring di rumah, dimanapun mereka berada saat ini dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit, yang lemah imannya. Engkau kuatkan karena pergumulan, karena tekanan, karena situasi keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik, sehingga membuat iman kami, membuat iman umat kepunyaan-Mu seolah-olah tidak menghasilkan buah yang baik. Kuatkan, teguhkan, pegang tangan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, agar kami boleh melihat setiap janji dan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Yang tertutup jalan dalam pergumulan, baik dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, apapun yang dikerjakan oleh umat kepunyaan-Mu, yang seolah-olah tertutup jalan, seolah-olah tidak ada pintu yang terbuka, seolah-olah bahwa tidak ada pengharapan lagi. Saat pagi hari ini kami berdoa, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru, karena ketika Engkau membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, segala pintu-pintu berkat Tuhan akan Tuhan bukakan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Dan Engkau kiranya memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap suami, istri, anak-anak, orang tua. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, setiap pendidikan mereka, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi dan berada. Engkaulah Allah Immanuel yang akan menyertai mereka. Engkau angkat mereka jadi kepala bukan ekor. Semakin hari mereka naik dan bukan turun. Dan kami terima setiap berkat yang baru daripada-Mu pada saat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, yang kami sembah dan kami permuliakan di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terus minta pimpinan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya bahwa hidup ini milik Tuhan, dan kita mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.